Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 1. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi topik 3 prinsip pengajaran dan asesmen tentang pendekatan TARL dalam mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Pendekatan ini merupakan pembelajaran yang mengelompokkan peserta didik sesuai tingkat kemampuan masing-masing menggunakan alat tes sederhana untuk menilainya, bukan berdasarkan usia ataupun kelas. Pendekatan pembelajaran ini digunakan agar semua peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang berpihak pada dirinya. Artinya, pendekatan TARL mengakomodir keberagaman kemampuan belajar peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuannya untuk memastikan keterampilan yang berbeda dari setiap peserta didik dapat digunakan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri yang dapat dilihat dari pendekatan TARL. Yang pertama, melakukan asesmen di awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, materi yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dan teratur untuk memastikan keberhasilan belajar mereka. Dan yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif, interaktif, dan kreatif. Kemudian, apa sih keterkaitan pendekatan TARL ini dengan materi pemahaman peserta didik? Jadi, pendekatan pembelajaran TARL sangat penting dilakukan oleh pendidik dalam mengajar peserta didik yang memiliki keberagaman karakteristik. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga mendapatkan cita-cita dan tujuannya. Karakteristik peserta didik ini meliputi yang pertama etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran TARL sangat penting dilakukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Karena guru telah memahami karakteristik setiap anak itu berbeda, sehingga guru dapat merancang tujuan pembelajaran, asesmen, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang beragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan pendekatan TARL ini dengan teori karakteristik peserta didik. Jadi, dari keberagaman karakteristik peserta didik, ada 4 teori yang melihat karakteristik peserta didik, sehingga mempermudah guru dalam memahami keberagaman karakteristik peserta didik. Adapun keberagaman karakteristik yang dimaksud mulai dari latar belakang keluarga, lingkungan, kecerdasan, dan tingkat perkembangan serta modalitas belajar, sehingga pendidik mampu menyiapkan rencana pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai keberagaman tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran TARL ini sangat penting dilakukan, mengingat sekali lagi karakteristik peserta didik itu dalam satu kelas tidak sama. Oke, sekarang kita masuk kepada teori karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Artinya, setiap anak itu sudah memiliki keberbedaan yang melekat sejak dia lahir dari lingkungan tempat mereka dibesarkan, di mana anak itu mendapatkan pendidikan pertamanya dari keluarga. Ada yang berasal dari keluarga sederhana dengan tingkat ekonomi yang menengah, kemudian ada yang dibesarkan di lingkungan dengan kultural budaya agamis, ada juga anak yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga tingkat ekonominya menengah ke bawah, dibesarkan di lingkungan yang memiliki kultur budaya bebas. Keluarga dan lingkungan anak dibesarkan ini akan membentuk karakter atau watak anak itu berbeda-beda. Sehingga teori yang pertama itu teori sistem ekologi berkaitan dengan lingkungan hidup anak. Yang kedua yaitu teori multiple inteligensi. Artinya,
kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak itu berbeda-beda. Menurut teori multiple inteligensi ini, ada 8 jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu verbal linguistik. Apa itu verbal linguistik? Verbal linguistik itu kemampuan anak dalam berbahasa. Jadi anak itu pandai dalam berbahasa, mengolah kata-kata. Kemudian yang kedua itu kecerdasan logis matematik. Artinya kemampuan anak dalam berpikir logis, menyusun pola, dan begitu. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual, yaitu kemampuan anak berimajinasi dan menuangkannya dalam bentuk gambar, pola, dan juga berbagai bentuk tekstur. Kemudian selanjutnya ada kemampuan kecerdasan kinestetik jasmani. Apa itu kecerdasan kinestetik jasmani? Yaitu kemampuan anak dalam olahraga, menari, mengandalkan kekuatan fisiknya, sehingga dominan fisik yang terlihat. Kemudian kecerdasan yang berikutnya adalah musikal. Kemampuan anak dalam memainkan alat musik dan membuat melodi, irama, nada, suara sehingga menjadi sebuah musik. Dan yang selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Kemampuan anak dalam memahami dirinya sendiri, mengetahui kelemahan serta kekuatannya dirinya sendiri, sehingga dapat mengontrol kemauannya menjadi lebih bijak. Kecerdasan yang berikutnya adalah interpersonal. Interpersonal ini adalah kemampuan anak bersosialisasi dengan masyarakat, bekerja sama dalam tim, menunjukkan empati kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan anak dalam menggali dan mengidentifikasikan hal-hal yang berbau biologis, yaitu tanaman, hewan, benda-benda alam di sekitar. Yang ketiga ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Artinya, anak memiliki 2 level ukuran kemampuan dan potensi, yaitu tingkat perkembangan potensial dan aktual. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Nah, perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan ini yang disebut dengan ZPD atau Zone of Proximal Development. Yang terakhir yaitu teori learning modalitas. Artinya, setiap anak itu memiliki modalitas dalam belajar yang berbeda-beda. Namun, sebagian orang salah menginterpretasikan learning modalitas ini sebagai gaya belajar. Padahal, dalam kenyataannya itu bukan. Karena sejatinya gaya belajar itu tidak terpaku dalam modalitas, melainkan cara anak belajar. Sedangkan modalitas adalah kemampuan anak memahami materi dengan tipe seperti apa. Learning modalitas ini biasanya dikenal dengan FVAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Modalitas belajar visual artinya adalah anak menerima informasi itu lebih mudah ketika melalui gambar. Sedangkan modalitas belajar auditory itu adalah kemampuan anak itu lebih mudah menerima informasi dengan mendengar. Kemudian modalitas kinestetik artinya anak itu mudah menerima informasi dengan melakukan sesuatu, atau paling tepatnya digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing. Ketiga modalitas belajar ini tidak secara baku bahwa siswa itu hanya menggunakan satu modalitas belajar saja. Namun juga jangan terjebak dalam stereotip tipe belajar seperti apa yang dimiliki peserta didik. Bisa saja peserta didik itu termasuk ke dalam pembelajar multimodal. Artinya peserta didik itu dapat menggunakan salah satu dari mode ini tergantung pada situasinya atau materinya. Jadi, teori-teori tentang keberagaman karakteristik peserta didik ini memperlihatkan bahwasannya anak itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Sehingga sebagai seorang pendidik tidak bisa menyamaratakan perlakuan yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu kelas. Hal inilah yang melandasi adanya pendekatan TARL agar keberagaman karakteristik itu dapat diakomodir dengan baik. Kemudian, apa sih keterkaitan pendekatan TARL ini dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu cara
untuk merealisasikan pendekatan TARL. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mampu mengakomodir keberagaman karakteristik serta memetakan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Guru perlu mengetahui kebutuhan apa saja yang ada dalam masing-masing peserta didik, sehingga guru mampu memetakan kelas sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Ada 3 cara memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, guru dapat melihat dari kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik atau disebut dengan readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan peserta didik akan membawa peserta didik keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan mengetahui minat peserta didik. Peserta didik juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minat dengan bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Nah, minat-minat inilah menjadi motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil pelajar peserta didik. Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, khusus, dan lainnya. Selain itu, juga berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya belajar, berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Yang pertama, guru perlu melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Caranya dapat memberikan angket untuk diisi masing-masing peserta didik tentang kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, kegiatan yang mereka senangi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mengetahui kesiapan belajarnya, guru dapat memberikan konten tentang materi yang akan dipelajari untuk mengetahui penguasaan dan kesiapan belajar mereka. Yang kedua, guru membuat rencana pembelajaran dari informasi yang telah diperoleh di kegiatan pertama. Guru dapat membuat tujuan pembelajaran, asesmen, dan langkah kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan memetakan kelas menjadi kelompok belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kelompok belajar tersebut dapat diklasifikasikan dari kesiapan belajar, minat, ataupun kemampuan dan modalitas belajar peserta didik. Dan yang terakhir, guru dapat mengelola kelas dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk. Diferensiasi konten berhubungan dengan pengelolaan materi yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok belajar. Kemudian diferensiasi proses berkaitan dengan runtutan kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok belajar ini seperti apa. Dan yang terakhir, diferensiasi produk yaitu berkaitan dengan hasil atau karya yang dibuat oleh peserta didik sesuai kemampuan mereka sebagai bentuk pencapaian pembelajaran jati diri. Dengan memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya dalam belajar, guru sudah mampu mengakomodir kebutuhan serta keberagaman karakteristik peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang beragam di dalam kelas. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.